Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di podcast UKM Mapan Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan, saya Siti Rahma dan tentunya kali ini saya tidak sendiri karena kali ini saya bersama dua narasumber kece kita, yaitu yang pertama dari PKBI, Kak, dan yang kedua kita dari UKM Mapan Universitas Negeri Makassar. Nah, sebelum kita mengorek informasi lebih lanjut dari kedua narasumber kita, lebih baik kita kenalan dulu. Jadi dari kakak dari PKBI, saya persilakan untuk memperkenalkan diri dan menjelaskan mengenai lembaganya secara singkat. Oke, baik, terima kasih Dek. Oke, saya Agus tapi lebih akrab dipanggil itu Gefra. Saya di PKBI itu dalam program yang sekarang ini adalah ada namanya program inklusi terkait masalah ABH. Tetapi sebelum itu belum kemarin maupun tahun kemarin itu kami lebih fokusnya terkait masalah isu HIV. Jadi mungkin apalagi temanya yang saya lihat ini adalah terkait masalah rumah tangga, jadi ibu rumah tangga berdampak dengan positif HIV-nya. Oke, saya sebagai CEO di inklusi, tapi dalam hal informasi terkait masalah HIV, insya Allah banyak tahu lah. Oke, mungkin saya serahkan ke ini. Oke, makasih Kak tentang pengenalannya, dan selanjutnya kita masuk ke narasumber kedua kita dari kakak dari UKM Mapan. Seperti narasumber pertama, silakan memperkenalkan diri dan sedikit menceritakan tentang lembaga UKM Mapannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Rafika Duri, kerap disapa Vika. Saya sendiri Ketua UKM Mapan Universitas Negeri Makassar, yang mana UKM Mapan ini adalah salah satu lembaga yang bergerak di bidang sosial, khususnya di pencegahan dan penyalahgunaan HIV/AIDS dan nafsa. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, nah kali ini luar biasa narasumber kita karena ternyata kedua narasumber kita ini sangat berkaitan, yaitu sama-sama membahas tentang HIV/AIDS. Nah, pada podcast kita kali ini kita akan membahas seputar HIV/AIDS di kalangan ibu rumah tangga. Jadi silahkan pantau terus podcast kami beberapa menit ke depan. Nah, sebelum kita mengorek lebih jauh, kita sebelumnya perlu tahu dulu nih, apa sih sebenarnya itu HIV? Kenapa bisa HIV ini sangat berbahaya terutama untuk ibu rumah tangga? Mungkin dari Kak Vika dulu, bagaimana sebenarnya itu, Kak? Kalau menurut saya, pada umumnya yang kita ketahui bahwa HIV/AIDS ini adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, yang mana dia ini berbeda dengan flu dan COVID. Nah, mungkin saja flu dan COVID ini bisa sembuh 2-3 hari atau 1 minggu. Tapi berbeda dengan HIV/AIDS karena dia itu bisa sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, dan obatnya sampai sekarang belum ditemukan. Tetapi untuk menekan virus yang ada di dalam tubuh itu ada yang namanya ARV, ya Kak? Iya. Wah, ternyata HIV ini sangat berbahaya karena sampai sekarang belum ada obatnya ya, Kak. Iya, betul. Jadi menurut Kak Agus sendiri, bagaimana sih pandangannya tentang HIV ini di kalangan ibu rumah tangga? Kalau untuk sudut pandang saya terkait masalah HIV di ibu rumah tangga, sebenarnya apa ya? Menurut saya hal-hal yang positif saja, tidak mesti dramatis, sesuatu hal-hal yang yang sifatnya berpikiran yang lebih negatif. Karena kebanyakan sebagian orang itu karena kurangnya paham terkait masalah HIV itu, informasi itu jarang didapatkan, atau mungkin ibu rumah tangganya sendiri yang malas untuk mencari informasi terkait hal seperti itu. Kalau untuk dalam hal ibu rumah tangga yang dirasakan setelah mengetahui statusnya itu terkadang stigma itu muncul dalam dirinya sendiri. Seperti itu.
Iya, iya, ternyata memang ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi Dika kenapa ibu rumah tangga ini menjadi salah satu penularan HIV/AIDS yang terbesar, karena seperti yang kita ketahui bahwa menurut Kementerian Kesehatan sekarang itu mencapai 35% ibu rumah tangga yang terjangkit virusnya HIV/AIDS. Jadi menurut Kakak Rafika sendiri bagaimana sih sebenarnya cara penularan HIV/AIDS ini dari ibu atau dari suaminya ke ibunya, atau bagaimana sih sebenarnya bisa masuk ke dalam dirinya ibunya ini? Nah, kalau menurut saya dan menurut informasi yang ketahui bahwa kenapa sih banyak ibu rumah tangga yang terkena HIV/AIDS ini, karena yang faktor pertama adalah banyaknya suami yang jajan di luar, dalam artian seperti sopir truk nih misalnya keluar kota lah, misalnya ke kota A, banyak kemungkinan suaminya ini jajan di luar, kemudian kembali ke rumahnya dan melakukan hubungan, dan bisa saja itu yang menjadi faktor penularan HIV/AIDS dari suami ke ibu. Kemudian berbeda lagi kalau melalui ibu ke anak. Nah, kan kalau dari ibu ke anak kan yang kita ketahui kayak faktor penularannya bisa saja yang pertama ASI, kemudian dari darah, seperti itu Kak. Mungkin dari Kak Gev sendiri nih, tanggapannya Kakak. Betul yang dikatakan Vika, bahwasanya penularannya jelas sebenarnya. Hubungan seks itu penularannya itu dari suami mendapatkan, maksudnya yang di luar, perilaku berisiko yang sudah dilakukan akhirnya dibawa ke rumah. Malah seorang istri tidak mengetahui sama sekali sejauh mana berisiko sejauh mana dia pergaulan suami, di mana saja dia tidak mengetahuinya, karena itu yang dikatakan Vika-nya, bahwasanya jajang di luarnya itu. Suami yang perilakunya berisiko seperti itu. Nah, kalau untuk dalam hal ini, untuk penularan dari anak itu biasa kan terjadi ke plasentanya, tali plasentanya, pada saat pergantian asupan gizi. Disitulah mulai terjadi penularan. Adapun juga pada saat dia sudah melahirkan, terkadang juga darah itu bisa terkena dan sebagainya. Mana cairan yang sudah tertular virus dari ibunya itu bisa juga menularkan juga. Itulah yang dampak bahayanya sih sebenarnya. Jadi resiko untuk ibunya itu memang sangat beresiko. Tapi ini enggak sih Kak, kan banyak nih sekarang masyarakat yang menggunakan aplikasi, itu bisa saja menjadi penunjang kenaikan HIV/AIDS atau enggak? Bisa. Aplikasi itu tergantung. Kalau dia menggunakan aplikasi itu dengan bijak ya tidak menular. Iya betul. Tidak, maksudnya medianya itu tidak dijadikan sebagai penularan. Tetapi kalau medianya mendukung dengan katakanlah aplikasi online itu ya transaksi seks, transaksi inilah orang istilahnya booking apalah segala macam. Berarti dia tidak menggunakan aplikasi itu dengan bijak. Tergantung si penggunanya sih sebenarnya. Ya, jadi memang perlulah untuk kita semua untuk bijak-bijaklah dalam menggunakan media sosial sekarang ini, terutama karena teknologi semakin canggih, di mana-mana kita mendapatkan teknologi, kita berhubungan langsung dengan teknologi, jadi pandai-pandailah dalam memanfaatkan teknologi. Dan selanjutnya nih Kak, dari UKM Mapan, bagaimana sih upayanya untuk mencegah nih masalah HIV/AIDS, terutama di kalangan ibu rumah tangga? Kalau dari teman-teman UKM Mapan sendiri, kami itu punya program kerja yang Mapan Education. Jadi selain kami melakukan pemberian edukasi di sekolah, kami juga memberikan edukasi di masyarakat dengan tentunya catatan kami punya
poin penting. Maksudnya kami data-data yang kami ambil tentunya dari Dinas Kesehatan, dari Polda, kemudian kami salurkan ke masyarakat mengenai apa itu HIV/AIDS dan NAPSA, pentingnya, bagaimana penularannya, seperti itu. Datanya juga sudah valid Iya, ya karena datanya didapatkan sudah langsung valid. dari BNN dan Dinas Kesehatan. Nah, dari Kak sendiri bagaimana sih upaya dari PKBI untuk hal tersebut, Kak? Ya responnya sering edukasi. Iya, edukasi. Yang paling utama itu karena pencegahan itu kan pertama dari edukasi Iya. dan kedua kontrasepsi. Nah, dan ketiga kesadaran masyarakat sendiri. Betul. Nah, kalau kondom ini, kontrasepsi ini tidak difungsikan dengan kembali lagi dengan bijak, dipakai di tangan aja, nggak dipakai di ini, sama saja. bohong. Sama saja bohong. Iya. Kan makanya fungsikan sebaik-baik mungkin alat kontrasepsi itu fungsinya di mana Iya. Betul. agar terpenuhi sebagai sebagai penangkal untuk penularan HIV-nya, HIV/AIDS-nya. Nah, itulah yang kedua, edukasi itu harus lebih aktif lagi. Edukasi bukan hanya edukasinya cuma di sekolah, bukan cuma edukasinya makanya edukasinya itu secara menyeluruh. Karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui informasi-informasi itu, walaupun itu sering kita lakukan informasi itu, edukasi apa segala macam, tetapi masyarakat terkadang itu malas dengan hal seperti itu. Iya. Dia punya kesibukan tersendiri. Betul. Nah, kesibukannya itu terkadang ya berfungsi bagi mereka, tetapi terkadang dia melupakan informasi-informasi yang sangat lebih penting lagi terkait masalah antara dia dan suaminya, antara kesehatannya, baik dari anaknya. Iya, betul sekali, Kak. Dan kan seperti yang kita ketahui bahwa orang kalau misalnya kena penyakit itu pasti akan dijauhi sama orang lain, terutama ini seperti yang dijelaskan sama Kak Rafika tadi bahwa penyakitnya ini tidak ada obatnya, pasti orang punya stigma negatif di luar sana. Dan menurut kakak sendiri bagaimana sih caranya agar stigmanya ini bisa menjadi lebih baik, karena kan seperti yang kita ketahui bahwa ini HIV tidak menular dengan gampangnya kayak COVID yang dijelaskan tadi sama Ketua Umum. Jadi begini, stigma itu yang paling menakutkan adalah menstigma dirinya sendiri. Betul sekali. Itu sih. pertama betul. Terkadang pada saat dia mengetahui statusnya, dia membuat opini sendiri di pikirannya bahwasanya saya akan dijauhi dengan tetangga saya. Apa yang dia pikirkan itu terkadang dia benarkan dan belum terjadi. Iya. Itu yang sering terjadi ya. Jadi disitulah stigma yang muncul dalam dirinya pada saat dia mendapatkan mendapatkan hasil dari hasil PCT-nya itu. Hilangkan dulu stigma dalam dirinya. Itu. Kedua, baru pendekatan ke masyarakat. Dengan apa? Dengan memberikan informasi terkait masalah HIV itu. Tidak seseram itu. Tidak mesti ada stigma yang berlebihan. Setelah itu, kalau kita sudah mendapatkan percaya terhadap, maksudnya memberikan informasi terkait informasi HIV di sekeliling kita, di masyarakat kita, itu saya yakin dan pasti dia akan menerima dengan aware. Dia akan menerima lebih mendukung karena dia sudah mendapatkan informasi. Cuma masyarakatnya sering berlebihan. Betul. Masyarakatnya berlebihan itu karena apa? Isu-isu yang liar itu yang sering dia percaya dibandingkan dia mencari kebenaran sendiri dari media-media. Padahal itu media-media sudah cukup baik loh sebenarnya. Sudah diberikan informasi ini apa segala macam, tetapi ada saja malas untuk membaca itu. Betul. Sebenarnya. Jadi hilangkan pertama itu stigma dalam diri.
jangan menstigma diri sendiri, jangan menstigma diri sendiri, dan kedua berikan informasi kepada resident kita agar mereka paham, Betul. agar stigma itu turun. Betul sekali nih Kak. Karena tadi Kakak Rafika juga menjelaskan bahwa salah satu program kerjanya itu dia menyuluh, Iya. memberikan informasi, jadi bisalah diambil apa yang dijelaskan dari Kakak sebelumnya. Dan menurut Kak Vika sendiri bagaimana sih stigmanya ini? Apakah setuju dengan penjelasan dari Kakak sebelumnya atau tidak? Iya, saya setuju dengan Kak Gev tadi seperti yang dijelaskan mengenai stigma. Nah, pentingnya bagi masyarakat adalah ODIF ini sebenarnya tidak untuk dijauhi, melainkan kita yang apa ya, kayak istilahnya kita yang merangkul mereka. Nah, untuk teman-teman ODIF, kalian boleh berteriak, kalian boleh menangis, tapi satu, kalian jangan pernah menyerah. Betul sekali. Itu satu quotes yang perlu banget nih untuk kita tanamkan dalam diri kita, terutama untuk penonton-penonton di luar sana. Nah, selanjutnya bagaimana sih sebenarnya dampak dari penularan HIV/AIDS ini, baik itu dari ibu ke anak atau dari suami ke istri? Dari Kak Rafika dulu mungkin. Atau mungkin selanjutnya dari Kak Agus, bagaimana pendapatnya? Tadi sempat saya jelaskan dalam penularan antara ibu ke anaknya itu kan melalui tali plasentanya. Iya. Pertukaran isinya mulai di situ sampai bayi itu keluar dari rahimnya ibunya. Darah itu bisa mengakibatkan juga penularan HIV maupun cairan yang sudah cairan yang sudah bervirus ke orang ibunya, itu kan salah satunya air susu ibu bisa juga. Ya. Kalau untuk dari segi penularannya, jelas kalau suami ke ibunya pasti arahnya juga ke hubungan seks yang tidak aman. Yang biasa terkadang suami tidak menyadari, dia tahu dirinya bahwasanya perilaku berisiko itu sering dia lakukan di luar, dia bawa ke rumahnya. Harusnya maksudnya begini, kami tidak melarang untuk kamu melakukan hubungan seks dengan siapa saja, tetapi ada sesuatu hal yang perlu kita ingat, bahwasanya pada saat orang berhubungan seks, kembali kami informasikan bahwasanya alat kontrasepsi kondom itu sangat berfungsi dan bisa menyelamatkan istrinya. Iya. Itu. Makanya maksudnya kami tidak melarang atau bagaimana ya, dilarang ini apa segala macam, itu urusan pribadi dia. Betul. Karena kalau dia berhubungan seks tanpa menggunakan kondom, ya pasti berisiko, sangat berisiko. 99% itu sangat berisiko. Kalau saya 100% pasti saya mendahului Tuhan lah. Iya, betul. Dan betul sekali nih Kak, bahwa ternyata memang kita perlu adanya informasi terlebih dahulu sebelum kita melakukan sesuatu, karena mungkin saja orang-orang yang di luar sana itu kekurangan informasi, jadi mereka dengan enaknya menikmati saja kehidupan sehari-harinya tanpa mengetahui, oh ternyata bisa Kak pulang bawa penyakit ini sama istriku, sama keluargaku. Betul enggak sih Kak? Sebenarnya betul. Sebenarnya bukan kurang informasi, cuman yang bersangkutan sendiri tidak mau atau malas untuk mencari informasi seperti itu. Iya sih, betul. Itu yang sebenarnya. Kalau dari pemerintah itu sudah menyuarakan terkait masalah penularan HIV, dari NGO terkait yang sering isu-isu kesehatannya. Di beberapa NGO itu memang fokus di kesehatan, masalah HIV, informasinya, edukasinya, tetapi memang masyarakat sendiri itu malas. Betul Pak. Sebagian besar itu masyarakat malas untuk membaca. Nah, kalau diperbandingkan baca informasi tentang terkait masalah HIV dan TikTok, kayaknya lebih di TikTok. Saya tidak bisa memperbandingkan ya, tetapi
tapi memang minim sekali Iya, informasi betul, itu dia serap kalangan ibu-ibu yang Iya. ibu-ibu yang berumah tangga. Rumah tangga. Iya, betul sekali ini Kak, mengenai informasi yang disalurkan melalui media sosial. Dan menurut Kakak Rafika sendiri, bagaimana sih penyebaran informasi di media sosial itu sendiri tentang HIV/AIDS dan NAPSA ini? Kalau menurut saya penyebaran informasi mengenai HIV/AIDS di media sosial itu mungkin agak kurang. Ya. Karena pun ada, tapi kembali lagi seperti yang dibilang tadi Kakak Gev, bahwa masyarakat ini khususnya ibu rumah tangga kurang minat membaca dan kesadarannya. Apalagi kayak kalau kumpul-kumpul bergosip ini kan lebih napilih kayak informasi yang lain dibandingkan apa bahaya HIV, apa itu HIV, bagaimana penularannya, stigmanya masyarakat, mungkin lebih kayak itu. Nah, kalau dari UKM Mapan sendiri menggunakan media sosial untuk menyampaikan informasi. Nah, kayak contohnya melalui Instagram, melalui TikTok yang sering digunakan masyarakat, kami pergunakan untuk menyampaikan informasi-informasi tersebut. Iya. Jadi sepertinya informasi-informasi seperti ini masih kurang FYP aja. Iya, Tunggu betul. waktunya. Iya. Dan semoga pembicaraan atau perbincangan kita ini bisa dilirik supaya nanti akan ada banyak orang di luar sana yang bisa terhindar dari penularan HIV ini. Dan selanjutnya bagaimana sih menurut Kak Rafika dulu nih, bagaimana caranya kita untuk membentengi diri, terutama kita di kalangan-kalangan anak muda, juga calon-calon ibu ke depan. Iya, betul. Iya. Kalau dari saya sebagai Ketua Umum UKM Mapan untuk membentengi teman-teman khususnya remaja, lebih ke melakukan hal-hal yang positif, contohnya berlembaga atau join di UKM Mapan, karena nantinya kita akan mendapatkan pendampingan yang lebih khusus Betul. dan mengetahui lebih banyak informasi lagi tentunya. Kemudian lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, kemudian menjaga keharmonisan keluarga tentunya. Kalau saya dari itu. Ya, betul sekali. Dan mungkin dari Kak Agus nih, untuk kami Iya, betul. bagaimana tanggapannya untuk kami sebagai calon-calon ibu ke depan? Yang pertama adalah jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Iya, betul. Itu yang pertama ya. Karena kita tahu jelas terkait masalah penularan yang lain. Jadi, dan kedua adalah aktivitas sosial itu lebih ditingkatkan. Informasi kesehatan itu lebih ditingkatkan juga untuk diketahui. Dan ketiga adalah cari sesuatu hal yang membuat kita lebih banyak yang tadi itu yang saya katakan masalah kegiatan-kegiatan sosial. Nah, sebenarnya ada banyak sih sebenarnya kalau untuk menghindari. Orang mengatakan juga rajin sholat lah, apalah segala macam. Ada juga yang mengatakan juga ya kerja sibukkan diri. Ketiga ada juga mengatakan juga ya bergaul jangan terlalu bebas. Iya, banyak. Jadi sebenarnya membentengi diri itu intinya di situ, jangan lost di dalam pergaulan. Iya, betul. Karena kalau kita lost dalam pergaulan, ya sudah. Sesuatu hal yang menarik sifatnya itu adalah yang diharamkan. Iya. Sesuatu hal yang menarik itu sifatnya diharamkan. Ya, sesuatu yang membosankan itu hal-hal yang sifatnya halal. Aduh, Gitu. tertampar nih kita. Oke. Aduh. Oke Kak, nah sebelum berakhir nih, kan ada
anjuran terbaru dari kesehatan mengenai sebelum nikah harus tes HIV. Betul nggak sih Kak itu mengenai hal tersebut? Dan bagaimana tanggapannya? Kalau hal itu sebenarnya kalau saya menanggapi atau sudut pandang saya itu ya ada baiknya juga, ada juga tidak baiknya sebenarnya. Iya betul. Kenapa tuh Kak? Kalau baiknya jelas bahwasanya orang yang baiknya adalah jelas statusnya, itu yang pertama. Iya. Iya. Yes. Nah, dari perempuan maupun keluarganya perempuan, orang tuanya perempuan merasa aman, merasanya anak saya Bebas. ada pada apa namanya Status sehat. status sehat, menantu saya ada pada status sehat. Nah, tetapi yang tidak baiknya adalah seakan-akan diblok-blokkan. Ah iya. Nah, itu yang terjadi, blok-blokan. Seakan ini orang yang HIV. positif pasien merasa yang dirasa pasti diskriminasi. Iya betul. Terus Betul stigma. betul. Dengan adanya seperti itu, gimana kasihan kalau pada saat Tes. dia sudah pacaran 1 tahun 2 tahun lah perempuannya yang laki-lakinya, tetapi dia komitmen laki-lakinya saya tidak akan melakukan hubungan seks di calon istri saya. Iya. Tetapi perilaku berisikonya Di orang lain. di orang lain. Akhirnya dia mendapatkan status. Iya. Pas pada saat mau dinikahkan, Aduh. sebelum dinikahkan itu dites dulu, positif. Kira-kira apa jadi gambaran yang terjadi? Sakit. Udah sakit fisik, sakit mental. Iya. Sebenarnya kalau hal seperti itu fine-fine saja. Ada sih beberapa teman itu yang saya kenal itu istrinya positif, laki-lakinya tidak terjadi juga penularan juga. Tapi dia komitmen dengan menggunakan kondom itu. Iya. Perempuannya juga negatif, lakinya positif, dia tetap menerima seperti itu. Inilah perlunya mediasi yang tidak memojokkan status HIV-nya orang. Jadi pada saat dinikahkan ada mediasi kesepakatan antara perempuan dan laki-lakinya. Iya betul. Apa yang harus dilakukan seperti itu. Betul sekali Kak. Jadi solusinya adalah perlu adanya mediasi supaya mereka itu tahu sebenarnya Ya. kalau saya terjangkit ini, ini yang perlu saya lakukan. Jadi mediasi dan informasi yang harus didapatkan dulu itu. Iya. Penularan seperti ini segala macam, menggunakan kondom itu aman, bisa tidak saling menyakiti. Iya betul. Orang juga orang yang positif dengan perempuannya positif, lakinya positif, anaknya normal, bisa ada programnya itu, Iya. sehingga anaknya normal tidak terjangkit positif. Ada. Iya sih. Jadi apa yang ditakutkan dengan hal seperti Iya betul Kak. Jadi tidak perlu khawatir banget nih Kak. Iya, Tenang-tenang jangan saja. terlalu melebih-lebihkan pikiran kita sesuatu yang tidak jelas. Iya betul Kak. Iya betul. Kembali lagi sama diri sendiri. Iya. Kalau menurut Kak Vika sendiri, bagaimana nih tanggapannya tentang diri sendiri, menstigma diri sendiri? Apa ya, kayak kurangi saja untuk stigma dalam diri sendiri supaya tidak berefek juga ke diri sendiri. Iya, betul. Supaya tidak terbebani toh. Iya. Slow Enjoy, saja enjoy. jalani, mengalir kayak air. Iya. Keren sekali. Terima kasih banyak nih Kak perbincangan seputar HIV/AIDS di kalangan ibu rumah tangga. Nah, betul sekali bahwa ternyata HIV/AIDS ini walaupun dia merupakan penyakit yang sangat berbahaya, tidak memiliki obat, tapi dengan adanya informasi berbagai obat-obat yang bisa menekan virusnya serta hal-hal positif yang bisa kita lakukan, kita bisa membentengi diri dari penularan HIV. Jadi untuk teman-teman jangan sampai, betul yang dikatakan sama kakak tadi, bahwa jangan jauhi orangnya tapi penyakitnya.
Dan sebelum kita tutup mungkin ada pesan-pesan untuk ibu-ibu rumah tangga di luar sana dari Kak Agus sendiri. Oh gitu ya. Iya. Kalau pesannya sih, pesan moralnya ya perbanyak informasi saja ya. Iya. Lebih banyak mengetahui informasi-informasi terkait masalah kesehatan diri, lingkungan yang sehat, lebih sifatnya yang positif aja lah. Iya. Yang dilakukan. Iya, betul. Jangan terlalu berlebihan sesuatu hal yang tidak pasti, itu saja. Jangan terlalu menggambarkan dunia ini adalah dunia yang kejam, tidaklah. Jangan terlalu over Dika. Iya. Overthinking itu bahaya. Aduh, bahas Bisa overthinking nih. psikis yang bermasalah. Betul. Cintai saja diri dan psikisnya Dika. Ya, cintai diri kita. Iya, kalau dari Kak Vika sendiri bagaimana sih? Atau ada sedikit saran untuk kita-kita nih, kalangan-kalangan anak muda, kalangan-kalangan remaja, khususnya kan Kak Vika sendiri masih kuliah, untuk remaja-remaja yang kuliah di luar sana nih. Untuk teman-teman remaja, untuk lebih ke stop stigma dan diskriminasi terhadap ODIF. Betul. Dan untuk teman-teman ODIF, kembali lagi, kalian boleh berteriak, kalian boleh menangis, tapi kalian tidak boleh menyerah, karena kami semua di sini ada untuk kalian. Keren sekali, betul sekali. Dan terima kasih banyak nih Kak atas bincang-bincang yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini. Dan untuk teman-teman di luar sana, jangan sampai ketinggalan karena akan ada podcast-podcast menarik dari UKM Mapan Universitas Negeri Makassar selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan nih. Dan di UKM Mapan sendiri akan ada banyak informasi seperti yang dijelaskan oleh ketua umumnya tadi, bahwa akan ada banyak informasi seputar HIV/AIDS dan nafsa yang akan disebarkan di media-media sosialnya. Dan kami dari UKM Mapan, saya Siti Rahmat, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast UKM Mapan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.